Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, jemaat Daat yang kami kasih, Gereja Allah Baik, jemaat Daat. Kami bersyukur, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kalau ya sekian kalinya kita boleh bersama-sama malam hari ini ya. Karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kita masih bisa dipertemukan kembali untuk kami boleh belajar bersama-sama menikmati ya kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya, biarlah malam hari ini kita boleh dikuatkan ya. Boleh mendapatkan ya jamahan kasih Tuhan lewat kasih-Nya, lewat kemurahan-Nya, kebaikan-Nya. Sehingga percaya malam hari ini baik yang ada di sini maupun yang melalui live streaming malam hari ini, kami percaya biarlah damai sejahtera dan sukacita Allah boleh membangun iman kami malam hari ini. Sebelum kami masuk dan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, yang sudah menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Terlebih hari ini Tuhan, kami boleh ada karena kasih Tuhan. Kami boleh ada bersama-sama Tuhan dengan Gereja Allah Baik, Jemaat Daat, untuk kami boleh bersama-sama menikmati kebesaran Tuhan, kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, suci kuduskan setiap kami Tuhan. Berikan hikmat kami, roh pewahyuan dari Engkau, apa yang menjadi isi hatimu Tuhan, sampaikan kepada jemaat-Mu yang ada pada saat ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus berkarya di dalam setiap kami, karena kami percaya saat firman-Mu ditaburkan, di situ ada kuasa-Mu yang bekerja, yang boleh menjamah, membaharui setiap kehidupan kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit sekalipun, Tuhan jamah. Ada kuasa Tuhan yang bekerja. Kami percaya Roh Kudus saat ini mengalir di dalam setiap kami yang ada sore hari ini. Terima kasih Bapa Surgawi, urapi kami hamba-Mu, sampaikan kabar isi hati-Mu ya Tuhan. Biarlah hikmat pewahyuan dari Engkau boleh menjadi bagian dalam hidup kami. Keterbatasan kami, tapi kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah terbatas. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengar firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, selamat malam. Sungguh kami bersuka cita malam hari ini karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, ya, kita masih boleh diberi kesempatan yang indah. Mari Bapak Ibu Saudara, ya, kami percaya biarlah Roh Kudus bekerja di dalam setiap kami. Kami mau belajar bersama-sama. Biarlah lewat kebenaran firman ini, malam hari ini, kami semua boleh dikuatkan, ya. Kami boleh dihiburkan, bahkan kami boleh melihat, ya, keajaiban dan kebesaran Tuhan di dalam setiap kehidupan kami orang yang percaya. Bahkan yang tidak percaya sekalipun, yang melihat atau mengikuti acara live streaming malam hari ini, kami percaya ada kuasa, ada jamahan Tuhan yang tidak pernah terbatas, boleh menjamah setiap umat-Mu yang ada di mana berada. Bahkan yang belum mengenal, saya percaya malam hari ini ada jiwa yang dimenangkan. Ada jiwa yang menerima Engkau sebagai keselamatan di dalam kehidupan yang kekal. Puji nama Tuhan. Saya tidak panjangkan kata-kata kami. Kita mau masuk aja di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, kita buka Alkitab kita. Di dalam Matius 26 ayat ini sudah ya nggak asing lagi, apalagi anak-anak sekolah minggu sudah hafal, ya banyak yang hafal ayat-ayat ini karena dasar daripada kehidupan kekristenan adalah ya tentang
bagaimana Tuhan Yesus, ya, perjalanan Tuhan Yesus sebelum Tuhan menyerahkan, ya, hidupnya, ya, sebelum Tuhan memberikan nyawanya untuk penebusan dosa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, ya, sebelum kita masuk kebenaran firman Tuhan, sebelum kita baca di dalam Matius 26 ayat 36, ya, Matius 26 ayat 36, di situ, ya, saya beri judul khotbah malam hari ini adalah kuasa doa pasti ada jawabannya. Ya. Kuasa doa pasti ada jawabannya. Itulah yang boleh menjadi, ya, dasar khotbah malam hari ini. Itulah judul khotbah. Oleh sebab itu kita buka di dalam Matius 26 ayat 36 sampai ayat yang ke-41. Ya. Ayat 26, Matius 26 ayat yang 36 sampai ke-41. Ya, di situ Tuhan Yesus juga mengajarkan kita berdoa kepada Bapanya. Ya. Kita mulai di ayat yang 26. Kalau Bapak Ibu mau baca bersama-sama, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. 37, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulalah ia merasa sedih dan gentar. 38, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. 40, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapatkan mereka sedang tertidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? 41, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat peristiwa ini, ya, di mana Tuhan juga melakukan apa yang sama, ya. Kita diajarkan sama seperti Tuhan juga kepada Bapa. Dia berdoa. Apa Tuhan kurang kuasanya? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Tapi pentingnya identitas doa di dalam seorang yang, ya, kekristenan kita identik dengan doa. Ada satu jargon yang berbunyi banyak berdoa, banyak berkat, kurang berdoa, kurang berkat, tidak pernah berdoa, tidak ada berkat, ya. Dan memang doa itu adalah dasar dari segala sesuatu yang penting di dalam hidup kekristenan kita sebagai orang yang percaya. Kalau tanpa doa, hidup kita akan mati. Roh kita akan mati. Karena doa itu adalah alat komunikasi kita kepada Bapa. Doa itu adalah alat pendekatan kita untuk mengenal suara dan pribadinya Bapa kepada kita. Bagaimana kita mau dekat kepada Bapa kalau kita tanpa doa? Karena Tuhan tidak pernah kelihatan. Hanya di dalam doa kita bisa menemukan jawaban di dalam setiap kita. Di dalam doa kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Di dalam doa kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam pentingnya sebagai umat percaya adalah doa adalah terpenting di dalam kehidupan kita orang yang beriman kepada Kristus.
Sangat-sangat penting saya katakan. Kalau seorang Kristus tidak pernah berdoa, hidupmu, kerohanianmu akan padam. Sinarmu, cahaya kasihmu akan redup, bahkan bisa mati. Karena doa itulah yang membangun kita. Karena doa itulah yang menarik hadirat Allah turun di dalam hidup kita. Karena doa itulah yang kita bisa berkomunikasi dengan Bapa kita, Sang Juru Selamat kita. Kita boleh mengenal suara dari Bapa kita. Kita boleh mengenal dan mendekat kepada Bapa kita hanya lewat doa. Makanya Bapak Ibu saudara yang kekasih, kalau Tuhan mau tidak berdoa bisa. Tuhan punya kuasa, Tuhan punya otoritas segalanya. Tapi Tuhan mengajarkan setiap kita orang yang percaya sebagai anak-anak Tuhan, pentingnya ada hadirat doa di dalam hidup kita. Karena di dalam doa situ Tuhan hadir. Kita tarik hadirat Tuhan untuk datang dan kita berkomunikasi dengan Bapa yang memberikan kehidupan di dalam setiap kita orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, makanya di situ dikatakan, bukan menjadi kehendaknya Tuhan, tapi kehendak Bapa yang terjadi sesuai dengan doa Bapa kami. Di situ dikatakan doa Bapa kami apa? Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak Bapa. Makanya doa itu penting di dalam setiap kehidupan kita orang yang percaya. Makanya judul khotbah malam hari ini saya beri judul kuasa doa. Pasti ada jawabannya. Nggak mungkin di dalam setiap saudara bergumul dengan sungguh-sungguh di dalam doa, saudara nggak mungkin tidak terima jawaban di saat saudara bergumul di dalam doa saudara. Pasti Tuhan memberikan jawaban. Cuma konsekuensinya, jawaban yang Tuhan berikan kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Maunya kita kan dengan keinginan kita, keinginan hati kita, keinginan daging kita. Memang kita diajarkan dari kecil, di sekolah minggu diajarkan untuk doa. Kita mau makan, kita berdoa. Kita mau tidur, kita berdoa. Kita bangun tidur, kita mengucap syukur juga berdoa. Tapi apakah cukup dengan hal yang demikian? Enggak, saudara. Padahal kadang doa makan pun kita sebagai orang yang percaya, yang sudah dewasa, yang sudah yang sudah sekian tahun mengikut Tuhan, kadang tidak ada berapa detik doa makan, baru tutup mata udah buka lagi. Takut kalau makanannya keburu diambil orang mungkin Tidur pun juga demikian, kami pernah mengalami. Mau tidur doa, tapi nggak ada berapa detik sudah buka mata lagi. Sudah nggak betah ngantuknya kemungkinan Jadi bukan itu Bapak Ibu. Tuhan menginginkan kita punya jam doa. Seperti yang Tuhan lakukan di Taman Getsemani ini sebelum Dia menyerahkan hidupnya untuk penebusan kita orang yang percaya. Makanya di situ dikatakan kepada murid-muridnya, disuruh berjaga-jaga 1 jam aja, nggak lama-lama. Tapi apa yang dilakukan kejadiannya, murid-murid pada tertidur. Dan Tuhan di dalam Getsemani bukan sekali berdoa. Dia sampai 3 kali dia datang kepada Bapa. 3 kali Tuhan datang kepada Bapa. Itu menandakan kepada kita sebagai orang percaya, nggak cukup kita berdoa hanya sekedar berdoa untuk makan, tidur. Nggak cukup kita berdoa di dalam hidup ini.
Pentingnya setiap kita harus ada ya di bawah kaki Tuhan. Ada ya doa khusus yang ambil bagian setiap hari di bawah kaki Tuhan. Tuhan mengajarkan kita 1 jam aja. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengingatkan kehidupan kita. Ya, pada waktu saya ya dengan istri ada retreat di dalam satu organisasi kami, ya, di mana pagi kita harus siap-siap. Saya sebagai panitia juga harus menyiapkan doa pagi, ya. Kita bangun 4:30, jam 5 karena kita mulai ibadah doa pagi, ya, pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selama saya pribadi mengiring Tuhan, saya bisa mengikuti itu kalau ada kegiatan di gereja, ya. Saya katakan dengan sungguh-sungguh ini, ya. Tapi pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, yang membuat tersentak hati kami, hati saya, ya. Saya lihat teman kami yang tidak pernah terpikir dari kita kalau dia itu yang begitu, ya, rohaninya begitu, dia tekunnya. Saya bangun jam 4:30, dia bangun kurang dari 4:30. Dia sudah berdua dengan istrinya, bergandeng tangan, ada pujian, ada penyembahan. Saya tersentak pada waktu itu. Saya benar-benar kaget. Ya, inilah Bapak Ibu, di mana kita ada komunitas, di situ ada sesuatu yang membaharui kehidupan kita untuk kita bisa mengubah hal yang demikian, yang membuat contoh, ya, Tuhan mencelikkan, ya, hidup kita, mata kita, ya. Saya kan tanya, ya, saya tanya nggak kepada yang laki, karena saya tahu kalau laki itu kadang bisa dibuat-buat. Saya tanya kepada yang perempuan, istri saya juga tanya kepada yang perempuan. Dan dia katakan setiap pagi dia bergandeng tangan. Dan firman Tuhan katakan di dalam Matius 18 ayat yang ke-19 kalau nggak salah, ya, di situ dikatakan bila 2 orang sehati sepakat meminta apa saja di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kabulkan. Sungguh satu luar biasa, ya Bapak. Ini yang boleh menjadi dasar dari kehidupan kami. Setelah acara selesai, kami belajar. Ya, kami belajar untuk kami ada di bawah kaki Tuhan. Belajar setiap hari, kami belajar. Ya, kami belajar mulai jam 2 sesuai, ya, Tuhan yang lakukan. Nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Jam 2 itu adalah waktu tidur yang sangat-sangat, ya, enak-enaknya Saudara, ya. Jam 2, jam 3 itu paling enak-enaknya sampai jam 4 itu. Ya, nyenyak-nyenyaknya, ya. Produksi ketek, produksi iler itu, waduh, itu banter-banternya di jam-jam segitu itu, Bapak Ibu. Ya, tapi kami berusaha belajar terus bagaimana, ya. Ya Tuhan, akhirnya kami, ya, bisa melatih dengan hal yang demikian, ya. Kami aja istri saya pertama sulit, nggak mudah memangnya, ya. Saya akui nggak mudah. Dia katakan nanti aja, itu aja yang berdoa, saya titip aja lah. Doa titip nggak bisa, saudara, ya. Ya, bukan paket JNT, JNE ini, ya. Doa adalah sesuatu yang khusus, pribadi yang khusus kepada Tuhan. Makanya sebab itu, ya, terus kami lakukan penyembahan pujian pagi hari, ya, di saat situasi tenang, ya, jam 2 pagi, 3 pagi itu saat-saat teduhnya yang paling nyaman, ya. Saya menyembah lebih keras lagi, memuji lebih. Ternyata istri saya lebih lagi, Tuhan melungker lebih, nyenyak lagi tidurnya, tambahan, ya. Tapi puji nama Tuhan, sekarang dia sudah bisa melakukan, ya, yang terbaik, ambil bagian yang terbaik. Biarpun tidak jam 2, jam 3, tapi dia ambil bagian yang terbaik. Jam 5 pagi dia sudah bangun, dia dengarkan, ya, firman Tuhan. Saya percaya inilah yang menjadi kunci di dalam kehidupan kekristenan kita. Pentingnya doa, karena doa adalah nafas kehidupan kekristenan kita. Berapa yang ditentukan oleh Tuhan? Hanya 1 jam setiap hari. Tuhan tidak menentukan target, tapi Tuhan mengajarkan kita di sini, di taman
Getsemani apa yang Tuhan lakukan? 1 jam untuk berdoa berjaga-jaga. Karena apa saudara? Pentingnya kehidupan kita di dalam kekristenan, doa adalah sesuatu yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan kekristenan kita. Kalau kita lihat ya, di dalam suratan 1 Petrus. Kita lihat di dalam suratan 1 Petrus ayat yang 1 Petrus 4. Suratan 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Suratan 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 di situ dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih, mempersiapkan kehidupan kita. Di dalam setiap langkah hidup kita, kita tidak tahu. Tapi di saat kita ada di bawah kaki Tuhan, di saat kita menaruh hidup kita, berkomunikasi di dalam hidup kita kepada Tuhan, kepada Bapa yang memberikan nafas hidup, saya percaya Tuhan selalu ada bersama kita. Tuhan ada selalu di dalam hidup kita. Makanya di situ dikatakan segala kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita nggak tahu. Tapi kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita ada di bawah kaki Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Di situ Tuhan selalu ada bersama kami. Tuhan selalu memberikan, backup kita, menjaga kita, menaungi kita senantiasa. Di saat kita dekat dengan Tuhan, disitulah kita boleh menarik hadirat Tuhan. Tuhan bisa menyatu dengan kita. Kita bisa mengenal pribadi Yesus. Kita boleh mengenal suara Tuhan. Di saat kita dekat kepada Tuhan, Tuhan selalu dekat juga kepada kita. Itulah yang pentingnya. Di dalam kehidupan kita ada doa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya. Pentingnya doa, pentingnya hadirat Tuhan, pentingnya komunikasi kita dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu dengan relasi tanpa ada komunikasi, itu semua tidak akan terjadi suatu transaksi. Tidak akan itu terjadi satu pengenalan. Makanya lewat doa, disitulah pentingnya kita pengenalan akan Tuhan. Mengerti suara Tuhan. Mengenal pribadi Yesus, dekat dengan Bapa pencipta kita. Supaya kita tenang. Ya. Dunia ini penuh dengan persoalan. Makanya di sini kata jadilah tenang supaya kau saudara bisa berdoa. Saudara kalau nggak tenang mau berdoa bagaimana? Susah, saudara. Ya, apa yang diucapkan ya suaranya permohonannya berputar-putar nggak karuan. Tapi makanya di sini dikatakan ya karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Masuk pintu, kunci kamar, ya ambil bagian ya di dalam hidup kita. Penyembahan kita, pujian kita naikkan syukur kepada Tuhan. Karena di situ saat kita memuji, saat kita menyembah, disitulah hadirat Allah turun. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu apa yang jadi pergumulan kita. Tuhan tahu ya apa yang dikatakan di dalam Yesaya 37 kalau nggak salah ayat yang 28 kalau nggak salah di situ dikatakan Tuhan tahu di saat kita duduk, Tuhan tahu di saat kita berdiri. Tuhan tahu saat kita apapun yang terjadi dalam hidup kita, keinginan kita, persoalan kita, Tuhan tahu. Dengan pujian penyembahan kepada Tuhan, kita naikkan syukur kepada Tuhan. Disitulah Tuhan taruh hadiratnya. Tuhan turun dengan kuat kuasanya, memberikan kedamaian di dalam hidup kita. Doa adalah sesuatu yang sangat-sangat penting di dalam hidup kekristenan kita. Supaya kita tetap menyala, ya, hidup kita tetap menyala, tidak padam, karena doa itulah selalu memberikan
ya, kekuatan dalam hidup ini. Doa itulah yang membangkitkan iman kita di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Terlebih khusus di hari-hari ini. Banyak melibatkan lutut di bawah kaki Tuhan. Itulah yang Tuhan keinginan kehendaki di dalam setiap kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Tuhan merindukan itu. Makanya di situ dikatakan, ya, di dalam Matius 26 tadi, ya, di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-41, di situ dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya, seperti tadi yang saya kerjakan, saya lakukan setiap pagi. Rasanya mata ngantuk. Ya. Ngantuk berat, tidak mudah. Makanya dunia ini penuh dengan persoalan. Dunia ini penuh dengan, ya, tantangan, rintangan. Makanya dikatakan di dalam 1 Yohanes 2, ya, kalau kita mau lihat di dalam 1 Yohanes 2, di situ dikatakan, ya, keinginan daging, keinginan mata, ya, keangkuhan hidup itu ada di dalam hidup kita. Ya. Yang ada di dalam dunia itu isinya hanya itu. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu yang ada di dalam dunia ini. Itulah yang menjadi, ya, persoalan dalam hidup kita. Ya, kita lihat apa, kepingin, kita lihat apa, ya. Lihat ini kepingin, lihat itu kepingin, ya. Kesombongan kita, keangkuhan hidup kita, kehebatan kita. Itu yang ada di dalam dunia ini, yang ada di dalam hidup kita. Makanya di situ dikatakan roh penurut, daging ini lemah. Pentingnya kita ada di dalam doa, pentingnya kita ada di bawah kaki Tuhan, pentingnya ada hadirat Tuhan dalam hidup kita untuk kita bisa melakukan, ya, membuang segala keinginan-keinginan yang ada itu. Makanya juga pentingnya puasa, saudara, ya. Puasa itu juga penting. Tuhan juga mengajarkan kita juga puasa. Untuk kita bisa menolak keinginan-keinginan daging, ya, yang ada dalam hidup kita. Keinginan-keinginan mata. Karena roh ini penurut, daging ini lemah. Tapi pentingnya itu, saudara, yang kekasih dalam Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita lihat juga di dalam, ya, pentingnya doa, ya. Di saat Asaf, seorang pemuji, di dalam Mazmur 73, ya. Bapak Ibu bisa baca nanti di rumah sebagai, ya, PR. Asaf, Mazmur Asaf. Asaf itu seorang anak Tuhan, seorang pemuji. Dialah worshipman. Dia pemuji. Tapi dia melihat orang dunia kok lebih enak daripada, ya, kita sebagai, ya, orang anak Tuhan. Tapi puji nama Tuhan, ya. Dia nggak lama dia sadar bahwa akhirnya dia masuk ke gunung Tuhan yang kudus. Itu artinya dia duduk di bawah kaki Tuhan. Dia melibatkan lututnya di bawah kaki Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Di situ Tuhan menyingkapkan rahasia-rahasia yang ada di dalam dunia ini. Ya. Begitu dia masuk dalam hadirat Tuhan, Tuhan menyingkapkan rahasia-rahasianya. Dia sadar apa yang dia lakukan, pemikiran yang dia lakukan, dia salah. Dia langsung menyadari akan kesalahan itu. Dia bertobat, dia kembali percaya bahwa di dalam Tuhan itu ada jalan, ya, kemenangan, ada jalan yang lebih daripada orang dunia, yaitu kekekalan itu, ya. Tuhan selalu menyertai setiap langkah daripada kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Pentingnya doa, ya. Banyak tokoh-tokoh Alkitab, ya, Elia, ya, banyak, ya, semua ada di dalam hadirat Tuhan, ya, semua ada di dalam doa. Tidak ada satupun di dalam doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Sebelum kita akhiri
khotbah pada malam hari ini ya. Saya menyaksikan ya sedikit ya kesaksian. Saya ambil pintasnya aja bahwa 2 tahun yang lalu istri saya boleh mengalami sesuatu persoalan yang mengagetkan kami sekeluarga ya, bahwa istri saya divonis ada kiste di dalam indung telurnya ya. Begitu kaget kami karena kami tanya kiste itu ada yang jahat, ada yang jinak. Kami begitu terkejut, begitu terpukul rasanya, tapi kami percaya, kami berdoa dengan sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi ya di bawah kaki Tuhan. Tapi ya bahwa dokter menyarankan supaya diangkat indung telurnya dua-dua dan kandungannya, karena kalau diangkat satu ya indung telurnya nanti takutnya biasanya akan bertumbuh lagi. Tapi saya percaya bahwa apa yang dikatakan dokter ini ya tidak benar ya. Tapi saya sampai pada 4 dokter yang ada, hasilnya juga sama ya. Tapi yang mengagetkan kepada saya adalah dokter yang kedua, karena di situ dikatakan bahwa daripada indung telur itu isinya ada rambut, ada tulang, ada pokoknya ya. Saya dalam berpikiran saya, apa istri saya ini pernah berbuat jahat atau ya yang menyakiti orang sehingga ya disantet atau diguna-guna orang atau gimana. Tapi itulah pemikiran kita pada saat itu ya. Pada waktu itu kami terus bergumul di dalam doa, kami terus ambil bagian dalam doa. Tuhan tidak berikan satu jawaban karena harus dioperasi ya, tapi tetap kami menginginkan keajaiban dari Tuhan agar tidak dioperasi ya, ada keajaiban. Tapi rupanya apa yang kami minta di dalam setiap pergumulan kami, setiap doa kami benar-benar mohon belas kasihan Tuhan. Dan apa yang terjadi, kami harus Tuhan izinkan operasi. Tapi di dalam pergumulan kami terus melakukan ya di bawah kaki Tuhan. Sampai hari-hari mendekati, Tuhan tidak berikan jawaban sama sekali. Pada waktu mau mendekati ya, di situ saya mendapat satu jawaban yang begitu mengagetkan ya, yang begitu mengejutkan. Dan ini benar-benar ya suara Tuhan yang benar-benar kami terima pada waktu itu. Bahwa Tuhan katakan penyakit istrimu tidak membahayakan. Dan yang akan melakukan operasi itu tanganku semua yang akan mengerjakan sampai dari awal sampai pada akhirnya. Tanganku sendiri Tuhan yang mengerjakan. Saudara, saya dengar itu begitu kaget saudara. Ya, apa yang kami doakan, kami ingin keajaiban. Tapi kita terima jawaban bahwa kita harus menerima itu. Dan memang Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, waktu periksa darah, harus MRI, ya pemeriksaan terus, tapi hasilnya negatif. Itu sudah satu jawaban di dalam Tuhan. Satu kelegaan ya saya pada waktu itu. Tapi yang menjadi kerinduan kami tetap ingin Tuhan keajaiban. Setiap hari kami tanya, perutmu sudah kempes belum? Masih besar seperti orang hamil 6 bulan. Tapi sampai pada akhirnya, ya apa yang Tuhan katakan, memang Tuhan izinkan harus operasi. Ya kita istri saya jalani apa yang Tuhan sudah jadi kehendaknya, ya menjadi kehendak Tuhan. Pada waktu mau operasi kita dipanggil bahwa harus ya sudah disiapkan kantong-kantong darah sekitar 4-5 bag ya, karena ini harus diblok semua supaya tidak pendarahan ya. Waduh saudara, kalau dengar itu saudara, ada waktu cerita mau di kamar operasi mau melakukan itu, kami juga sempat nyalih, kami ciut saudara. Tapi kami tetap ingat kata-kata Tuhan ya, bahwa ini adalah tidak berbahaya dan tanganku sendiri yang akan melakukan. Dan memang ini operasi besar, bukan operasi kecil. Ini operasi besar. Dan puji nama Tuhan,
Setelah 2 jam, dokternya keluar, dilihatkan hasilnya, ya, ada ember kecil yang isinya itu mungkin kandungan ya, seperti segenggam tangan orang dewasa, dan seperti yang lendir-lendir yang ada, yang satu ember kecilnya juga. Jadi 2 ember kecil itu ya ditunjukkan kepada kita bahwa operasinya sudah selesai, ibu sudah sekarang dalam tahap pemulihan di ruang pulih sadar. Saudara, saya sangat bersyukur tangan Tuhan yang bekerja, yang melakukan semuanya di dalam doa, di dalam kita sujud dan menyembah kepada Tuhan. Disitulah Tuhan hadir dan Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Memang jawaban tidak seindah apa yang kita bayangkan, kita maukan, yang kita inginkan. Tapi itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Disitulah tangan Tuhan yang bekerja. Puji nama Tuhan. Tuhan yang selesaikan semua. Kuasa Tuhan yang mengambil alih semua. Semua karena apa? Karena doa. Ada doa, ada hubungan dengan Tuhan, ya. Karena percaya, ya. Di dalam Yesaya 59 ayat pertama dikatakan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau, dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap jeritan anak-anak-Nya yang berseru dan berharap kepada Tuhan. Memang tidak sesuai, ya, dengan harapan. Tapi di saat kita ada di bawah kaki Tuhan, di saat kita ada pergumulan di bawah kaki Tuhan, di situ pasti ada jawaban Tuhan. Makanya saya kasih judul khotbah malam hari ini, kuasa doa pasti ada jawabannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, percayalah, ambillah waktu di hari-hari ini. Pergunakan waktu sebaik mungkin ada di bawah kaki Tuhan. Puji penyembahan ada di bawah kaki Tuhan. Tarik hadirat Tuhan untuk hadir di dalam hidupmu. Supaya kita bisa menikmati kebesaran kuasa Tuhan nyata dalam hidup ini. Makanya sebagai ayat terakhir, ya, sebagai ayat terakhir diambil dalam Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23. Injil Yohanes 4 ayat 23 di situ dikatakan, tiba saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Tuhan menginginkan kita, ya, penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Nggak usah kita banyak meminta kepada Tuhan. Ya, Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu pergumulan kita. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu persoalan kita. Percaya di dalam hadirat Tuhan, di bawah kaki Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan. Di situ Tuhan akan nyatakan kuasanya, kebesarannya kepada setiap kita orang yang percaya. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Allah yang kami sembah, Allah yang hidup. Allah yang berkuasa, Allah yang berotoritas di dalam setiap kehidupan kami orang yang percaya. Kami bersyukur malam hari ini. Biarlah kuasa-Mu boleh hadir di dalam setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan tolong beri kekuatan. Yang susah Tuhan hiburkan. Biarlah Tuhan malam hari ini kami mau belajar di bawah kaki-Mu. Untuk kami boleh mengambil waktu sebaik mungkin Tuhan. Untuk kami boleh menyembah, memuji, membesarkan dan bermazmur bagi Engkau. Kami percaya biarlah hadirat Allah selalu hadir di dalam setiap kita. Kami boleh mengenal pribadi-Mu. Kami boleh mengenal suara-Mu. Kami boleh mengenal jamahan kasih-Mu di dalam setiap kami ya Tuhan. Kami percaya biarlah Roh Kudus berkarya terus. Sehingga malam hari ini kami percaya Engkau yang memberikan Tuhan kekuatan bagi kami. Bahkan Engkau Tuhan yang memberikan Tuhan kemampuan untuk kami boleh ada di bawah kaki-Mu. Semakin hari Tuhan, semakin banyak
jam doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu, penyembahan kami, pujian kami, sehingga kami percaya di situ Engkau hadir, Engkau ada bersama kami, Engkau memberikan jawaban di dalam setiap kami. Kami bersyukur malam hari ini, memberkati kami semua jemaat-Mu yang ada di GAP, jemaat Daat Tuhan. Kami percaya biar Roh Kudus senantiasa menjamah, memberikan Tuhan pemulihan, kekuatan, dan jamahan kasih-Mu yang sukacita damai sejahtera boleh tinggal dalam hidup. Berkati juga hamba-Mu Tuhan, Bapak Sudarso Susilo, biarlah Kau pakai dengan kuat kuasa-Mu semakin hari semakin indah, dengan hadirat-Mu, dengan penyertaan-Mu Tuhan, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan di atas segalanya. Berkati juga dalam kesehatannya, juga sebentar dia akan berangkat Tuhan, melakukan operasi mata, biar Tuhan sendiri yang bekerja, biar tangan-tangan Tuhan sendiri Tuhan yang mengambil Tuhan, alat-alat yang ada Tuhan sendiri yang melakukannya, bahkan semua peralatannya, obat-obatan semua, bahkan juga perjalanannya Tuhan sertai selalu. Biar mereka boleh Tuhan, hamba-Mu boleh Kau sembuhkan, Kau pulihkan matanya kembali, dan kembali ke Surabaya untuk melayani jemaat-Mu semakin hari semakin indah di dalam Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi, kami akhiri ibadah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.